ada di depan tidak duduk. Lenggah sedoyo, lenggah. Belum, beliau masih istirahat sebentar. Oke. Pun monggo MC lanjut. Terima kasih. Menuju acara selanjutnya yakni pembacaan sholawat Maria yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Ahmad Baidai Karim dan akan dilanjutkan dengan sholawat yang diiringi oleh Hadrah Ahbabur Rasul. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Baidai Karim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian jawab, sebagian boten. Saya jawab salam kula bunga utang guna kabeh. Saya dulur dan rapi. Saya rondo ya dan rapi. Dan semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu kita yang saya undi ada himbauan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 21 besok itu akan dibacakan 1 miliar sholawat nariyah yang insya Allah akan berpusat di Masjid Al-Akbar Surabaya. Oleh karena itu malam hari ini nyuwun ikhlasi panjenengan sedaya mau sholawat nariyah 11 kali dengan niatan mungkin derek niatanipun para ulama untuk mau sholawat nariyah 1 miliar walaupun hanya membaca sholawat nariyah 11 kali. Nyuwun ikhlas ibu. Kenapa kok kita semua dianjurkan baca sholawat nariyah? Sholawat nariyah itu salah satunya adalah beliau para penjaga sholawat nariyah khususnya di Indonesia, lebih khusus ke Maroko niku dulu ketika situasi kondisi politik perekonomian dan seterusnya niku carut marut, akhirnya Syekh Abdullah Al-Qurtubi Al-Maghribi beliau nuwun dumateng sedaya rakyat Maroko untuk membaca sholawat nariyah 4444 biiznillah. Akhirnya perpolitikan, ekonomi, tatanan masyarakat semua diatur dan ditata oleh Allah sedemikian rupa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقام الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة
panjenengan di tempat ini kelak akan dirangkul semuanya oleh baginda Rasulullah sallallahu
ini kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali Allah selesaikan permasalahan hidupnya, Allah tata keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Apapun yang dengan keluarkan untuk acara malam hari ini, baik tenaga, pikiran, waktu dan seterusnya, semua diganti oleh Allah yang lebih baik, lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Kula piyambak sampai dengan berdiri di tempat ini, sampai saya berdiri di tempat ini, saya tidak tahu bahwasanya Umi Laila tidak bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi, sampai saya berdiri di tempat ini, saya belum tahu. Begitu beliau barusan menyampaikan, cuman kalau sampaikan Umi Laila itu mau menungso. Sing kita ingin cintai adalah Rasul. Oke, Pak. Yang kita cintai Rasul. Boleh dong ngefans sama ning Umi Laila, boleh kita cinta sama ning Umi Laila, ning ojo ngalah cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ketika yang hadir di malam ini yakinlah Rasulullah, ada yang bisa membayar dengan ning Umi Laila tidak hadir, kemudian hadirlah Rasulullah di tengah-tengah kita. Kita tidak akan kecewa di dunia, apalagi kelak di akhirat. Semua akan dilayani oleh Rasulullah satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Sebidah malinamun agung samudra ing pengaksami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin hati memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Ingin hati rasanya ning Umi Laila dihadirkan di tempat ini, tapi Allah menghendaki beliau sakit. Yang terjadi inilah adalah kehendak terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal afu minkum. Saking kula mangke dilanjut kalian rencang-rencang untuk diajak sholawatan tulus mantu ibu beliau Nyai Tarmiwa akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah
bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtamin, para alim ulama yang sangat saya taati dan kawula hormati, dumateng para sesepuh, pilih sepuh, tokoh agama, para yai, para bunyai, para ustadz ustadzah, dan kepada tokoh masyarakat di Wonocolo nih Pak, Surabaya yang saya hormati, dan kepada segenap panitia dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan selamat Hari Santri, saudaraku tercinta, hidup santri. Dan kepada seluruhnya saja, saudaraku-saudaraku semuanya, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala atas rahmat ridho kasih sayangnya dumateng kula panjenengan. Pada malam hari ini kita secara bukan kebetulan, saya yakin ya, ini pasti ada kehendak Allah memang untuk ketemu, karena tadi malam pun saya masih berada di luar kota ketika dikontak, dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Kalau nggak ada yang hadir malah bingung panitia. Masya Allah, semoga aja ini pertemuan kita ini menjadi berkah dunia akhirat ya. Amin Allahumma. Semuanya diniatkan tolabul ilmi, karena kita datang ini bukan untuk ketemu seseorang. Kula panjenengan rawuh ini untuk nyari ilmu. Kita datang ini untuk mencari ilmu sareng-sareng. Bahkan saking pentingnya ilmu, dikatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Nggak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya didatangkan oleh Allah ke tempat ini ya. Ini suatu kehendak Allah. Sejarah membuktikan kenapa kalimat tadi muncul Pak Bu. Karena Islam sendiri itu banyak dibawa ke Indonesia oleh berbagai ulama. Ada ulama saking Arab, ada ulama dari Persia, ada ulama dari Gujarat, dan ada juga ulama dari Cina. Khusus ulama Cina yang
suka duka, kalau engkau menginginkan harta benda ya Muhammad, akan saya jadikan gunung Uhud itu menjadi emas permata. Kalau engkau menginginkan kedudukan tahta kerajaan, akan aku jadikan engkau, aku beri tahta. Apa kata Allah kepada Kanjeng Nabi? Dan dengar baik-baik nih Pak, kalau engkau menginginkan wanita dimanapun yang engkau sukai, silahkan wahai Muhammad, engkau tinggal gila. Dan iya Pak Mas, ini lek ditawarakan dengan panjenengan semuanya, dikai harta tahta wanita, kira-kira lek bapak nyawurinnya pripun Bu? Iya kasih wanita yang mana gue suka, siapa yang gak suka. Tapi nopo Pak Bu, jawabanipun Kanjeng Nabi, wahai Allah, bagaimana mungkin saya bisa menerima semuanya itu kalau sementara ya Allah, saya masih harus melihat umatku masih ada yang masuk neraka. Sinten sing dipikiraken? Pada saat beliau menjelang ajal Pak Bu, ketika itu malaikat Jibril saudarawo, malaikat Israel saudarawo, maka Nabi Muhammad matur kali malaikat Jibril, ya Jibril, saya sudah siap untuk diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Lalu apa Jibril, yang ada keistimewaan apa yang diberikan Allah untuk umatku? Apa Bu? Jawabannya itu, Muhammad tenang, seluruh penduduk langit sudah siap untuk menyambut roh suci. Bukan itu Jibril, tapi keistimewaan apa yang diberikan Allah untuk umatku? Ada yang tahu? Ada yang tahu keistimewaan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Kalau tahu nanti diberi hadiah sama punya hitam mewah. Ada yang tahu Bu? Ye, nanti ada yang tahu. Kalau ada yang tahu saya kasih voucher umroh ya. Apa Bu keistimewaan yang Allah berikan di umatnya Rasul? Walaupun umatnya itu datang belakangan, nanti kula panjenengan itu akan dihisab di yaumil hisab itu paling duluan, paling lebih awal. Walaupun umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu dihisab, tapi kita didahulukan oleh Allah. Itu keistimewaannya, karena kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Terus kemudian apa? Kalau begitu enak Bu, kalau misalnya masuk neraka ya cepat ke neraka, kalau masuk surga ya cepat ke surga. Pilih undi, amin ye, Masya Allah. Tapi memang jalan menuju surga ini nggak segampang membalikkan telapak terus. Terus kemudian pada saat mau dibangkitkan dari kubur, begitu Nabi Muhammad itu ucap-ucap mata, yang ditanyakan dulu juga umatnya. Dan ketika Rasulullah piyambakipun Kanjeng Nabi benjang itu, orang pertama yang dimasukkan swargane Gusti Allah itu nggih Kanjeng Nabi. Maka ketika dimasukkan surga oleh Allah, Allah itu nanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau kelihatan murung, kelihatan tidak bahagia ya Muhammad? Apakah surga itu tidak membuatmu senang? Bukan itu ya Allah, saya ingin melihat umatku. Sinten Bu, Pak? Umatku. Izinkan saya keluar dari surga sementara ya Allah. Dan ketika Nabi Muhammad menyaksikan umatnya lagi lewat Siratal Mustaqim, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Allahumma ya salim, Allahumma ya salim, Allahumma ya salim, ya Allah, selamatkan umatku untuk bisa selamat melewati Siratal Mustaqim. Semoga kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang diselamatkan karena syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, panjenengan Islam mulai
mulai lahir kemudian mencintai Kanjeng Nabi. Apa buktinya umat terhadap Kanjeng Nabi? Kan tadi Kanjeng Nabi sudah punya bukti bahwa mencintai umatnya kelewat batas itu. Lalu kecintaan kula panjenengan dumateng Kanjeng Nabi apa bukti? Halo. Salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad ini. Masya Allah. Pamannya Kanjeng Nabi yang namanya Abu Sinten? Abu Lahab, Abu Jahal itu gak senang kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika lahir Kanjeng Nabi, beliau hanya karena senang menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka setiap hari Senin saat kelahiran Kanjeng Nabi, siksaannya ditiadakan. Sampai begitu hebatnya. Panjenengan kalau masuk bulan Rabiul Awal dia senang Pak Bu. Memang harus. Maka apa? Itu yang diistimewakan. Hari Senin tidak ada siksaan untuk abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Padahal beliau sangat jahat kepada keponakannya sendiri, kepada baginda Rasulullah. Tapi masih diistimewakan setiap hari Senin tidak ada hisab, tidak ada siksaan buat mereka. Kanjeng Nabi Muhammad yang kita cintai ini, Masya Allah Pak Bu, satu dengan memperingati maulidnya, bukan sekedar mengenal tanggal lahirnya, tapi melihat roh perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih tahu sedikit Pak Bu, panjenengan mulai lahir sudah Islam. Tante Pak kenal Islam sudah besar. Untuk bisa ngaji masih tidak berani bersuara keras. Untuk bisa sholat masih harus sembunyi-sembunyi karena takut, karena tertekan, karena ada tekanan. Untuk menghidupkan Islam, saya benar-benar menghadapi tembok tebal yang sulit untuk ditembus. Tapi karena hati ini sudah jatuh cinta kepada Islam, apapun saya tembus. Bayangkan dialami, dicaci, dimaki, dicemooh, dibully oleh keluarga kami, dan ujung-ujungnya kami harus keluar dari rumah karena mereka sudah tidak mengakui anaknya sendiri yang bernama Tamihwa. Kami lebih suka kehilangan anak saya satu-satunya yang bernama Tamihwa, kecuali kalau dia mau kembali bersama kami. Apa kata orang tua saya, Bu? Tamihwa, engkau boleh memilih agama apapun, silakan, tapi jangan pernah sekali-kali engkau pilih agama Islam. Bayangkan Bu, makin dilarang makin kepo saya, makin penasaran kenapa mereka begitu bencinya terhadap Islam. Padahal saya sendiri tertarik masuk Islam itu karena apa? Berbagai kitab agama saya baca, bukan hanya kitab suci umat Islam loh, tapi saya baca semua kitab suci saya baca. Tapi hidayah, terbukanya hati, penerangan jiwa ini jatuh di Islam, Masya Allah, karena saya tertarik dengan sebuah buku yang buku itu bukan dikarang oleh orang Islam. Buku ini dikarang oleh orang non-Muslim. Masya Allah. Apa kata pengarang yang orang di luar Islam itu? Sungguh hebat. Seorang laki-laki keturunan
wanita. Masya Allah, sampai dikatakan bahkan surga ini loh Bu, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu lagi. Siapa yang dihargai dalam Islam itu? Ibumu. Keramat hidup bagi seorang anak. Bersyukurlah kalian anak-anakku tercinta kalau hari ini masih punya ibu. Masya Allah. Sampai di sini Islam mengatur. Ya Allah, itu zaman jahiliyah. Pada saat itu, ketika saya sudah memilih Islam dalam hidup saya, maka mereka lepas begitu saja. Kita tulis rukus itu di atas surat di pengadilan, melepaskan hak tanggung jawab orang tua untuk anak yang bernama Taniwa. Kami sudah tidak punya anak lagi yang namanya Taniwa. Bayangkan sedih pada saat itu. Saya bingung mau kemana. Saya ini anak tunggal yang biasanya apa-apa dipenuhi, kasih sayang orang tua penuh, minta apapun yang namanya anak tunggal itu is okay. Tiba-tiba harus keluar dari rumah. Waktu itu saya nggak tahu pikiran apa, tapi Allah tidak akan pernah mendiamkan makhluknya sendiri untuk berjuang. Betul? Yakin itu? Saya percaya dengan ayat Allah yang kiai saya katakan. Beliau mengatakan sabar Taniwa dalam berjuang. Kanjeng Nabi dulu itu luar biasa. Engkau harus kuat, engkau harus sabar, engkau harus tahan uji. Jangan pernah melawan orang tuamu. Coba hebatnya ya Islam itu. Walaupun kita berbeda, tidak boleh sifat dan akhlak kita jelek. Betul apa enggak? Saya terhadap orang tua saya tetap hormat, tetap tunduk, tetap taat. Apabila itu berurusan dengan duniawi. Tapi untuk urusan akidah, lakum dinukum proporsional, tepat guna, tepat pada tempatnya. Jadi kalau untuk urusan akidah, kami katakan lakum dinukum waliyadin. Mereka itu belum tahu Islam secara keseluruhan, belum pernah tahu Nabi Muhammad. Jadi apa wajar kalau mereka belum bisa mikir panjang. Saya katakan, saya hanya ingin mengatakan dengan sebuah isyarat, dengan perubahan di dalam diri kita sendiri apa? Islam itu merangkul, tidak pernah memukul. Setuju? Islam itu menyejukkan dan santun. Islam itu menyayangi, tidak pernah membenci. Islam itu Masya Allah konsepnya bagus, Rahman Rahim, dengan konsep utama yaitu konsep rahmatan lil alamin. Dan saya mengajak saudara-saudaraku semuanya, mari kita semuanya yang hadir ini untuk bisa menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Amin Allahumma. Pokoknya punya donga panjenengan amini. Kenapa? Karena majelis zikir kados mengatakan niki hadir puluhan ribu malaikat Allah, yang mana mereka para malaikat itu dikirim ketika panjenengan amin, maka para malaikat itu mengaminkan doa panjenengan. Bareng bayangin, doa dibarengi aminnya para malaikat Allah. Insya Allah Allah sendiri yang menjanjikan mustajab. Amin Allahumma. Amin. Nah pada saat itu apa yang sudah terjadi? Saya terus kekeh dengan Islam. Kemudian apa? Karena saya memang tidak ada uang sahu lagi Bu, tidak ada uang makan lagi. Kami keluar rumah hanya membawa selembar baju yang saya pakai. Buku-buku saya semuanya habis dibakar oleh orang tua saya. Kalau bisa Tantewa tidak usah sekolah, pokoknya Tantewa itu nggak boleh maju, Tantewa nggak boleh bisa makan supaya kembali ke rumah. Tujuannya tahu saya. Tapi karena ini sudah kandung jatuh cinta ke Islam, saya jalani walaupun perbu. Kadang-kadang sebuah hari saya tidak menemukan apa-apa. Kadang-kadang harus tidak makan. Tapi itu tadi, intan syurullah yang surkum, Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah. Saya ditolong oleh kiai saya, kemudian saya menjadi anak angkat beliau, dan saya nyantri 24 jam setiap harinya. Saya nyantri di luar sekolah, saya sekolah dulu kemudian nyantri. Saya kuliah dulu
saya tidak menukar akidah dengan duniawi. Orang jangan pernah tertukar akidah dengan apapun, Pak Bu. Kalau iman tidak kuat, akidah tidak kokoh, kena sembako satu kardus bisa pindah Tuhan. Betul atau iya? Kaltul. Ini benar, saya sampaikan, saya keliling ke seluruh Indonesia dan di beberapa negara, saya selalu pesankan ini. Jangan pernah tukar akidah dengan apapun, karena akidah itu penyelamat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Saya bareng itu kuat lagi, keinget Nabi Muhammad ketika dicaci maki, disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran, dikatakan tukang tipu, dikatakan tukang bohong, dikatakan tukang sihir, dikatakan yang jelek-jelek. Bahkan ada seorang buta yang setiap hari disuapin oleh Kanjeng Nabi, tapi selalu memaki-maki Kanjeng Nabi Muhammad. Maka apa? Ketika Rasulullah wafat, yang menyuapi ganti Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dibicarakan? Siapa kau? Tidak biasanya tangannya halus yang menyuapi saya. Iya, beliau sudah tiada. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang setiap hari engkau caci maki itu, beliau sudah wafat. Pada saat itu juga orang Yahudi buta itu memeluk agama Islam tanpa paksaan, tanpa tanpa syarat, dan Islam berkembang 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saya, orang tua saya itu belum memahami itu, saya hanya bisa berdoa. Saya dulu ketika sudah memeluk agama Islam, saya ketika diberi kesempatan oleh Allah ke tanah suci, ada 3 doa. Ya Allah, berikan panjang umur, sehat dan rezeki berlimpah untuk ibadah. Yang kedua, jadikanlah umur saya bermanfaat ya Allah. Dan yang ketiga, Islamkan kedua orang tua kami. Alhamdulillah Bu, walaupun melalui proses panjang dan sulit, kami bertiga, saya, mama saya, papa saya, semuanya kami menjadi muslim. Itulah berjuang di dalam Islam. Tidak tanggung-tanggung. Wujudkan, tampakkan kita Islam yang berakhlakul karimah. Saya tadi sudah katakan, Islam itu membenci, tidak pernah mengajarkan membenci tapi menyayangi. Islam itu mengajarkan merangkul, tidak memukul. Islam itu kasih sayang, bukan permusuhan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah radikal. Islam bukan teroris, dan teroris bukan Islam. Saudaraku tercinta, Allah Akbar. Maka kaji itu harus begitu, supaya perjuangan Islam kita itu hebat gitu ya. Karena kita ini harus apa? Jihad fisabilillah. Amin. Semoga bermanfaat ya. Sekarang apa keistimewaan Kanjeng Nabi sehingga Islam gampang diterima oleh umat? Yang pertama Pak Bu, sampai Allah sendiri yang mau merujuk ya. Kalau satu, cintaan kita dengan Maulid Nabi. Yang kedua, dengan banyak membaca sholat. Jadi saya mulai datang itu sudah sholawatan terus. Allahu Akbar, Masya Allah Bu Pak. Apa keistimewaan sholawat? Saya kasih tahu ya. Panjenengan sholat setiap hari jengkang-jengking sehari 5. Kak menurut saya Bu, sehari 5 kali atau 5 hari sekali? Sehari 5 kali ya. Saya tanya, apakah pasti diterima oleh Gusti Allah? Iya, jawabnya belum tentu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, betul? Tapi kalau panjenengan sholawat terhadap Nabi Muhammad, memang sudah ada jaminan. Di saat nanti di yaumil hisab tidak ada pertolongan lagi, maka datanglah syafaat itu kepada orang-orang yang ahli sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sekarang jangan anti sholawat, perbanyak sholawat. Berapa kali Bunyai? Tak usah dihitung, sebanyak
Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang bisa mengayomi umatnya. Semoga kita semuanya bangsa Indonesia berdoa ya. Semoga pemimpin di Indonesia yang sebentar lagi ada pemilihan ini, semoga pemimpin yang diberikan untuk rakyat Indonesia ini adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai Allah. Pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya, bukan hanya sekedar mengatasnamakan rakyat. Amin. Amin Allahumma. Ibu, kita ini berjuang di segala sisi kehidupan. Sebetulnya panggung saya dulu itu bukan di panggung seperti ini. Saya ini seorang pengacara, Bu, bukan pengangguran banyak acara, bukan nih. Saya dulu kepinginnya itu di fakultas kedokteran, tapi karena di tengah jalan nggak punya biaya, diusir dari rumah. Akhirnya saya nenggok ke fakultas hukum. Jadilah sarjana hukum, mengurusi kasus di pengadilan. Masya Allah, saya 2 tahun menjadi pengacara. Selama mengurusi kasus 2 tahun, alhamdulillah nggak pernah menang.